Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Zakaria pasalnya yang kelima, ayat 5 sampai 11. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepada aku. Layangkanlah matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Tanyaku, apa itu? Jawabnya, itulah tempayan yang muncul. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timahnya telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian malaikat itu berkata, itulah kefasikan. Ia mendorong perempuan itu kembali ke dalam tempayan dan dibantingnya batu timah itu ke mulut tempayan. Lalu aku melayangkan mataku dan tampaklah oleh kedua orang perempuan keluar mengudara dengan sayapnya. Adapun mereka ini, sayapnya seperti sayap burung ranggung. Mereka mengangkut tempayan itu di antara bumi dan langit. Aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa tempayan itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear untuk mendirikan sebuah bait bagi perempuan itu. Apabila telah siap, dia akan mereka tempatkan di sana di atas pijakannya sendiri. Tanah Sinear merupakan lokasi peradaban perdana yang dibangun oleh manusia dalam narasi Alkitab, yakni pada saat keturunan Nuh mulai berkembang menjadi bangsa-bangsa yang mendiami sejumlah wilayah. Lokasi tempat mereka membangun itulah yang pada zaman kuno dikenal sebagai Tanah Sinear, yang sering dikaitkan dengan Babilonia. Berdasarkan Kejadian 11, kita dapat menyaksikan bagaimana Babilonia menjadi kota pertama yang dibangun oleh manusia secara spektakuler. Sekarang, pada zaman kenabian Zakaria, Babilonia pun menjadi lokasi pembuangan bangsa Israel dan lokasi bagi Nebukadnezar membawa sebagian perlengkapan rumah Allah seperti yang tertulis pada Daniel 1 ayat 2. Jadi, sudah sangat jelas bahwa penglihatan yang didapatkan oleh Nabi Zakaria pada perikop ini merujuk pada perilaku dan tindakan pembuangan yang terjadi di Babel. Kehadiran perempuan di dalam tempayan dalam penglihatan Zakaria pun menjadi simbol atas kejahatan yang tertuju pada umat Tuhan. Hal yang perlu kita pahami lebih lanjut terkait penglihatan ini adalah terdapat dua bentuk pemaknaan terhadap kemunculan tempayan, yaitu pertama, tempayan diasosiasikan pada pertumbuhan atau kemakmuran. Kedua, sebagai tempat penampungan yang kudus atas persembahan yang akan diberikan. Artinya, kehadiran perempuan dalam tempayan yang segera dibawa ke tanah Sinear telah melambangkan kemakmuran kejahatan yang sangat berjaya di Babel. Kemakmurannya tersebut sekaligus mengingatkan betapa seriusnya kekuatan kejahatan yang tidak dapat dipandang remeh. Meski demikian, Tuhan melalui penglihatan ini sedang menunjukkan bahwa kejahatan itu pun tidak akan bertahan di hadapannya. Malaikat yang menahan perempuan agar tidak keluar dari tempat itu hingga dibawa ke tanah Sinear merupakan perlambangan atas kekuasaan Tuhan yang mengalahkan kuasa kejahatan. Sahabat Alkitab, kuasa Tuhan jauh melebihi segala kuasa yang mengisolir kita dari kasih-Nya. Melalui penglihatan ini, Tuhan mengarahkan pandangan iman umatnya atas kemahakuasaan dan gerakan penyelamatannya. Kuasa Babel yang sedang mengungkung bangsa Israel pada masa itu tidak akan mampu bertahan di hadapan kuasa penyelamatan Tuhan. Demikian juga penglihatan ini tetap berlaku bagi setiap umat Tuhan yang sedang merasa terbelenggu dalam kuasa-kuasa yang justru menghalangi relasinya dengan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam kemahakuasaan-Mu, di dalam kuatnya gerakan penyelamatan Tuhan, kami memberikan diri kami sepenuhnya untuk direngkuh oleh kasih-Mu. Biarlah setiap kami yang saat ini sedang terbelenggu oleh berbagai situasi hidup yang begitu sulit bagi kami untuk menjalani kehidupan, biarlah kami dimampukan dan dikuatkan oleh kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.